Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugraha Farakusuma, NPM 2108101019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal OS Windows dan Linux menggunakan virtual machine. Virtual machine yang saya gunakan yaitu VMware Workstation Pro 16. Cara downloadnya di sini. Download VMware Pro di sini. Diklik ini. Lalu untuk berikutnya download Windows 10 ISO. Di sini downloadnya. Di sini downloadnya nanti akan diarahkan. Lalu berikutnya file Linux. Linux yang saya gunakan yaitu Linux Ubuntu. Download Linux Ubuntu langsung dari website Ubuntu-nya masing-masing. Ini langsung saya download ini. Oke, langsung saja masuk di virtual machine-nya. Oke. Yang pertama-tama klik create a new virtual machine. Pencet custom. Kenapa nggak dibilang recommended? Karena agar kita bisa leluasa untuk men-setup settingan-settingan yang ada di virtual machine ini. Pilih yang teratas. Ini pilih Windows ini. Next. Firmware type-nya pilih UI5. Core yang saya gunakan yaitu 21, core-nya 1, prosesornya 2. Lalu untuk RAM yang saya gunakan yaitu 124 saja. 2048 saja. Lalu untuk networking-nya saya menggunakan NAT karena NAT sendiri itu IP address-nya samaan dengan komputer PC saya ini. Bridge ini IP berbeda dengan komputer. Nanti saya akan gunakan saat install Linux agar berbeda IP bisa di remote dari jauh. Gitu. Lalu next. Sesuai IO control type-nya sesuai recommended dari from VMware. Untuk hard disk-nya saya menggunakan SDSI. Lalu create a new virtual disk. Lalu untuk penyimpanannya saya 40. Untuk penyimpanannya saya menggunakan store virtual disk single file karena penyimpanan VMware dan data yang ada dalam Windows atau Linux Ubuntu-nya nanti langsung jadi satu, tidak terpisah. Jadi misalnya satu data di dalam Windows atau Linux hilang, maka akan hilang semua. Jadi jika split multiple files akan memakan banyak memori. Jadi saya memakai single file. Lalu next. Nah, di sini pastikan spesifikasi sesuai kriteria Anda, apakah benar. Pencet customer hardware untuk memastikannya lagi. Memori 2 GB, prosesor 2, core 1, networking-nya NAT. Oke, benar semua. Hit close. Lalu klik finish. Nah, tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat untuk masuk ke Windows 10. Untuk instalasi berikutnya saya akan pause. Lalu untuk language installnya saya English, time-nya English, keyboard yang gunakan US, benar seperti ini. Lalu klik next, install now.
Lalu berikutnya uh, lalu di sini saya kan tidak mempunyai produk K. Saya akan memilih idle head of produk K. Lalu untuk ini saya menggunakan Windows. Saya memilih Windows 10 yang Pro. Klik next. Tunggu beberapa saat. Lalu checklist ini next. Custom install Windows only karena nanti akan semakin berat jika pilih yang atas. Lalu new apply ini kita 4 saja sesuai yang tadi saya di awal tadi setup VMware. Apply. Oke. Tunggu beberapa saat lagi. Klik next. Installing Windows ini lagi. Tunggu beberapa saat. Saya akan pause. Sudah tadi proses instalasinya akan loading seperti ini. Starting service. Lalu jika proses loading itu selesai, maka akan muncul seperti ini. Memilih region, memilih start region, pilih saja Indonesia, klik yes. Tunggu sebentar. Lalu pilih keyboard layout. Keyboard layout yang saya gunakan yaitu US, klik yes. Untuk add second keyboard layout, skip. Jika sudah loading tadi, pilih setup untuk apa, setup personal use, klik next. Lalu let's add your account. Saya memiliki offline akun. Next. Lalu what's going to use this PC, bernama Farel. Next. Member password. Next. Confirm password. Next. So next. Next. Lalu akan muncul seperti ini. Klik accept. Tunggu beberapa saat lagi. Mohon maaf jika lama. Di sini kita pilih skip. Nah, lalu muncul seperti ini. Welcome dari Windows 10.
Di sini saya akan skip saja. Lalu jika sudah seperti ini tampilan awal Windows 10, kita sudah berhasil untuk menginstal OS Windows 10 menggunakan virtual machine VMware Workstation Pro 16. Untuk sekian dari saya. Selanjutnya akan proses untuk install Linux. Oke, selanjutnya akan menginstal Linux menggunakan VMware. Yang tadi Windows yang di sini saya hapus karena agar ada sedikit space untuk laptop saya untuk menginstal Linux Ubuntu karena laptop saya kentang. Lalu langsung saja seperti biasa, create a new virtual machine, klik custom, klik next. Ini searching Ubuntu. Apa? Bro, tak record bro. Klik next. Username Farel, password, nama file untuk Ubuntu. Next. Prosesor yang saya gunakan 2, core-nya 1. RAM yang saya gunakan 2048. Kecil saja cukup. Untuk network, seperti yang saya jelaskan tadi, Windows yang kita install tadi menggunakan NAT, IP-nya sama dengan komputer. Untuk Ubuntu ini saya menggunakan network bridge agar IP-nya berbeda dengan komputer agar bisa diremote dengan jauh menggunakan aplikasi putih. Klik next. I/O-nya recommended dari VMware. Harddisknya SSI saja, recommended dari VMware. Create new virtual disk. Minimum maximum disk size saya menggunakan angka 40. Store virtual disknya menggunakan Google File. Next. Dicek dulu. Betul. Close. Finish. Ini langsung jalan ke proses instalasi Linux. Nanti proses instalasi Linux selanjutnya langsung ke instalasi berikutnya saja. Ini saya akan pause karena sedikit lama. Ini menggunakan keyboard layout English US. Klik continue. Tunggu sebentar. Untuk penginstalan saya memilih minimal installation karena jika normal installation akan menginstal banyak aplikasi yang akan membuat berat. Terus pilih install third party software dan matikan download update ini nanti bisa diatur saat sudah menginstal proses instalasi selesai. Jika klik install third party software ini diharapkan untuk connect wifi. Untuk instalasi berikutnya akan memilih RSDisk. RSDisk ini akan ngeformat hard disk yang ada di VMware ini dan akan diinstal data-data Linux yang baru. Jadi jangan khawatir untuk data yang ada di PC kita ini akan hilang. Jangan khawatir, hanya di VMware saja yang akan diformat. Lalu klik next, install now. Lalu untuk partisi ini biarkan saja, klik continue saja karena tidak memerlukan partisi untuk di virtual machine ini. Sekarang tinggal menunggu loading ini. Untuk berikutnya memilih region yang saya gunakan yaitu Indonesia. Di Linux itu hanya ada Jakarta. Klik continue. Untuk berikutnya masukkan beberapa hal penting di sini. Graha Farel saja. Password di Linux ini sangat penting karena untuk penginstalan aplikasi lain
menginstalkan aplikasi lain yang menggunakan CLI akan menggunakan password yang ini yang Anda masukkan di awal ini. Require my password to login agar selalu meminta password untuk saat membuka pertama kali Linux. Di continue. Kita instalasi sudah selesai. Sekarang disuruh restart. Sekarang sudah proses pembukaan Linux. Langsung masuk ke user yang sudah dimasukkan tadi, VARL. Terus ketik passwordnya lagi yang sudah dimasukkan tadi. Tunggu sebentar, lalu akan masuk ke Linux. Di sini proses instalasi Linux sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.